والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tatanazzalul barakat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Ahad pagi, Ahad subuh Masjid Teduh rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam tentunya kita tidak henti-hentinya mengaturkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada subuh yang penuh berkah ini kita masih bisa hadir di masjid kita tercinta ini dalam rangka mencari ridha Allah. Karena ada jaminan dari Rasulullah, man sholatal subhi fi jama'atin, barang siapa yang menunaikan ibadah sholat subuh secara berjamaah, wa huwa fi dhimmatillah, maka dia berada dalam jaminan Allah. Kalau kita sudah mendapatkan jaminan Allah, maka kita tidak butuh jaminan-jaminan yang lain. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita berjamaah ini Allah Ta'ala akan memberkahi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi adal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atahul yakin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau. Para jamaah rahimakumullah, itu apa nih namanya? Garangnya berpikir. Seperti biasa setiap Ahad yang kedua jadwal saya di Masjid Teduh ini adalah kajian tauhid ya, sebenarnya kajian tauhid, dan sebenarnya saya kepingin ada kitab yang kita baca secara urut. Tapi sampai sekarang saya masih mencari-cari yang pas. Maka perkenankan untuk sementara ini kita ngaji tematik. Maka pada pertemuan kita pagi hari ini, tema kajian kita adalah cara menggapai pertolongan Allah. Di dalam surat Al-Fatihah, satu di antara doa yang kita mohonkan adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sesungguhnya hanya kepadamu aku menyembah, aku mengabdi. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Karena sebaik-baik pertolongan itu adalah pertolongan Allah. Sebaik-baik pelindung itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi wonten syarate. Saderenge nasta'in niku wonten nak butuh. Jadi ibarat seorang pegawai itu harus ada ikhtiarnya dulu baru bayaran. Wonten kok nyambut gawe teko lan napa tanggal 6 njaluk bayaran. Jare jeragane lha kok penggaweanmu lho apa njaluk bayaran. Jadi pertolongan Allah itu akan datang, itu ada caranya Bapak Ibu. Dan kalau sudah pertolongan Allah itu datang, ya, nasrun minallah, ya, maka kemenangan itu akan dekat. Wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Sampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu tidak pernah sedikit pun bergeser kebergantungannya kepada Gusti Allah. Namanya orang hidup di dunia, Pak. Siapa sih yang tidak punya masalah? Memang dunia ini kan negeri hukuman. Ad-dunya darul bala wal imtihan. Dunia ini negeri hukuman. Aslinya kita itu dulu kan produk surga. Mbah kita Nabi Adam dulu kan di surga. Tapi karena melanggar larangan, akhirnya kan dihukum di dunia ini. Maka kalau kita di dunia ini mencari ketenangan yang hakiki, tidak akan bisa. Masalah itu mesti ada. Ya. Jangankan kayak kita manusia biasa. Para nabi dan para rasul saja, justru mereka itu ujiannya semakin berat. Rasulullah bersabda, inna asaddan nasa bala'an al-anbiya, summal auliya, summal ulama, summal amsal fal amsal, ubtuliyan nasu ala hasabiddin. Orang itu ya, yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi dan para rasul. Karena memang ujian itu adalah merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Ini teori ini gampang, tapi prakteknya angel. Tiang Islam sakjane kan mek loro tok, diparingi karunia bersyukur, diparingi ujian bersabar. Nek ngoten tok sakjane. Sayap kehidupan orang beriman itu akan seimbang kalau dua ini kita miliki. Dapat karunia, dapat nikmat bersyukur, dapat ujian bersabar. Tapi ketika yang kan milih, kita lebih senang dapat karunia bersyukur. Timbangane diuji terus sabar, mergo abot. Ujian itu abot. Tapi selama kita bergantung kepada Allah, selama kita itu tidak pernah bergeser dari menjadi hamba Allah, maka seberat apapun ujian pasti akan ada solusinya. Tiang sing beriman itu sambatin dan Gusti Allah mau. Karena kalau kita sambat pada sesama kita, tuas podo ruwete. Karena podo ujian itu mesti berbeda-beda, tapi mesti wonten. Upaya yang pertama yang kita lakukan agar kita mendapatkan nasrun minallah, pertolongan dari Allah, adalah beriman kepada Allah, memperkuat iman. Iman itu keyakinan yang kuat. Seringkali panjenengan mendengarkan kisah para nabi dan para rasul. Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu, mboten pirsa. Lek genine bakal adem niku mboten pirsa. Padahal malaikat Jibril sudah datang. Wahai Ibrahim, apakah Anda butuh bantuan saya? Apa jawab Nabi Ibrahim? Amma ilaika la. Matur suwun Jibril. Lek sampean, aku gak butuh apa. Cukup hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus aku tak gantungno awak nang Gusti Allah. Sehingga api yang demikian besar itu sedikit pun tidak membakar
Nabi Ibrahim. Seujung rambut pun tidak terbakar. Lha ngoten niku sinten sing maringi pitulungan? Ki Gusti Allah. Kalau sudah Gusti Allah berkehendak niku nggih berapa wene? Napa pira wene niku? Napa? Berapa lama? Tidak ada sulitnya. Cukup Allah Ta'ala mengatakan kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api dinginlah kamu. Ojo mek dingin tok, selametno kawulaku Ibrahim. Dia hambaku, dia kekasihku. Apa ndak hebat itu? Maka kalau kita dalam hidup dan kehidupan ini kepingin mendapatkan keajaiban-keajaiban kehidupan, solusi-solusi kehidupan, bergantunglah hanya kepada Gusti Allah. Perkuatlah iman kita. Nabi Musa itu sama sekali tidak tahu kalau lautan merah itu akan terbelah menjadi dua, itu tidak tahu. Nabi Musa itu kan nggawa kaum namanya Bani Israel, terkenal sebagai kaum sing cengel, mokong. Itu Bani Israel. Sehingga ketika dalam situasi yang terdesak itu geger mawon. Ya apa iki Musa? Apa ndak sumpek itu, Pak? Situasinya sulit, sing dijak niku melok bingungi. Itu Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa mengangkat tangan, membaca doa itu. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, sesungguhnya segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka, dan hanya kepadamu aku bergantung. Aku mohon pertolongan. Wa antal musta'an, karena sesungguhnya hanya Engkaulah tempat kami memohon pertolongan. La haula wala quwata illa billah. Karena saya tidak punya daya dan upaya ya. Kula niki lemah Gusti. Nah, berarti rumusnya ngeten Bapak Ibu. Rumusnya ngeten. Semakin kita itu melemahkan diri kita di hadapan Allah, itu berarti kita semakin menarik kekuatan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Ini rumus. Sebaliknya, semakin kita mengandalkan kemampuan kita, kemampuan apalah itu, kemampuan ekonomi, kemampuan pangkat dan jabatan, intelektualitas, maka kita semakin lemah di hadapan Allah. Ini rumusnya ngoten. Maka terjadilah keajaiban yang Nabi Musa sendiri tidak menyangka itu. Lautan merah ini tiba-tiba terbelah. Sampai akhirnya selamatlah Nabi Musa dengan Bani Israel. Nah, ada kisah yang menarik ini. Ternyata setelah selamat di seberang laut sana itu, tadi saya sampaikan Bani Israel ini hanya rodok mokong. Itu Nabi Musa dan Bani Israel itu ketemu dengan satu kaum yang mereka itu menyembah berhala-berhala itu. Apa permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa? Musa, ayo gawe ngono iku lho Musa. Lho wis dislametna Gusti Allah lho, sik ngejak syirik. Niku lak nggergetno tenan ya Bani Israel iki. Ya. Dasarnya adalah Al-Qur'an surat Ar-Rum. Nanti bisa panjenengan ulang kaji di rumah. Surat Ar-Rum ayatnya nomor 47. Surat Ar-Rum itu surat ke-30. Artinya bangsa Romawi. Ayatnya nomor 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fantaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin." Yang jadi penekanan di akhir ayat ini, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sudah menjadi kewajibanku kata Allah, aku akan menolong hamba-hambaku yang beriman.
maka jangan bergeser iman kita itu sedikit pun. Apalagi yang sewu ngapunten sampai tekonang dukun, sampai njaluk jimat barang. Niku lak saking gak yakin enten Gusti Allah. Padahal kalau kita sudah yakin kepada Allah, Allah Ta'ala mengatakan wa kana haqqan alaina. Wis kewajibanku nulungi kawulaku sing iman itu. Surat Ar-Rum ayat 47. Dan Gusti Allah tidak akan mengingkari janjinya. Itu yang pertama, kita perkuat iman. Iman kepada Allah, tauhid kita. Yang kedua, yang bisa mendatangkan pertolongan Allah Ta'ala dalam kehidupan kita adalah al-ikhlas. Ikhlas. Semata-mata kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengharapkan apapun kepada manusia, tidak mengharapkan pujian apapun dari manusia. Karena ikhlas ini adalah merupakan ruhnya ibadah. Tapi ikhlas niku angel Bapak Ibu. Tenang angel. Jadi apa? Di ucapaken gampang ikhlas. Tapi prakteknya itu sulit karena sifat dasar manusia itu senang dipuji, tidak senang dikritik. Termasuk si ngomong ngeten iki. Menungso ini seneng nek dilem. Masa kadang-kadang sama iso-iso wae, tapi kita tetap mawon. Maka ikhlas ini perlu kita pelajari karena dasar ikhlas ini. Ya. Kalau kita sudah bergantung hanya kepada Allah, hanya mengharapkan yang dari Allah. Di dalam Al-Qur'an surat ke-98 Al-Bayyinah ayat nomor 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini terjemahan bebasnya ngeten. Kalau kamu ndak ikhlas, mending enggak usah. Bahasa istrinya begini. Allah Ta'ala seolah-olah mengatakan, aku tidak butuh terhadap amalmu yang kamu lakukan tidak ikhlas. Sehingga orang-orang yang tidak ikhlas itu nanti akan termasuk minal keceliin, golongan orang-orang yang kecil. Di sana pahalanya hilang nanti di akhir. Makanya ini harus kita latih betul nih. Wis pokoke golek ridhone Gusti Allah. Terus guru kula almarhumah Abu Yaqi Haji Suyuti Dahlan beliau mengatakan orang yang ikhlas itu tidak pernah mengurangi amalan karena dicaci, tidak pernah menambah amalan karena dipuji. Ini pun stabil. Ikhlas itu seperti itu. Karena deteksi keikhlasan ini sangat lembut sekali, angel kadang-kadang. Bahkan kata teman saya, kalau ada mengatakan iki lho aku nyumbang, aku ikhlas. Ngono ku pun mboten ikhlas benar. Karena dia kepingin disebut orang ikhlas, itu sudah bukan ikhlas. Lho lak wangel lah gitu. Sehingga ketika kalau begitu saya tanya pada teman saya itu, kalau begitu apa pengertian ikhlas? Dia mengatakan tarkul ikhlas lil ikhlas. Apa itu? Meninggalkan ikhlas untuk ikhlas. Wis tambah bulet maneh. Ya yang penting kita belajar ngoten mawon. Didefinisikan itu sulit. Tapi kalau ini kita miliki, hidup kita itu akan tenang, akan luar biasa. Sehingga orang-orang yang ikhlas ini nanti akan mendapatkan pertolongan Allah. Dan sekecil apapun amal itu akan bernilai di sisi Allah kalau kita ikhlas. Lawannya riya, memamerkan amal dan sum'ah. Sum'ah itu menceritakan amal supaya orang mendengar kebaikan kita. Seringkali saya sampaikan itu hadis Rasulullah itu, deteksinya riya itu sulit sekali, seperti mencari semut hitam di balik batu hitam di tengah malam gelap gulita. Saking angeli deteksi. Aku ini termasuk ikhlas apa riya. Seperti mencari semut hitam di balik batu hitam
di tengah malam gelap gulita. Dan itu adalah jalannya setan untuk merusak amal seseorang. Maka amal apapun kalau sudah kita niatkan karena Allah, tunggu saja pertolongan Allah akan datang dalam kehidupan kita. Kemarin dalam pengajian milad yang disampaikan oleh Bapak Ketua Wilayah, beliau menyampaikan kenapa Muhammadiyah kita ini sudah sampai 112 tahun. Itu ternyata ada dua rahasia besar. Yang pertama adalah ruhul ikhlas, keikhlasan ya, yang ada di dalam warga besar Muhammadiyah. Jadi sesuatu yang didasari dengan keikhlasan itu pasti akan bertahan lama. Tapi sesuatu yang tidak didasari dengan ikhlas itu pasti akan sirna. Fa amaz zabadu fayadhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ard. Pokoknya mboten orisinil, tidak ikhlas itu tidak akan bertahan lama. Jadi Muhammadiyah ini 112 tahun, kemudian cabang Kepanjen ini 103 tahun usianya. Itu berdasarkan dokumen yang ditemukan oleh tim dari pimpinan wilayah Muhammadiyah bahwa cabang Muhammadiyah Kepanjen ini ya, ternyata termasuk cabang yang tertua. Ya, kita patut berbahagia itu. Ya, SK-nya dulu ya, tertulis itu tahun SK nomor 7 tahun 1921. Ya, SK dari Hofbestur waktu itu. Hofbestur itu sekarang pimpinan pusat. Karena termasuk Kepanjen ini adalah rute yang dilalui oleh Mbah Yai Dahlan dalam berdakwah. Dan beliau sempat di Kepanjen ini mendirikan cabang Muhammadiyah pertama. Ini ruhul ikhlas. Maka dalam kita berjamaah ini, mari kita tumbuhkan keikhlasan. Hanya semata-mata mengharap ridho Allah. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, hanya Engkau yang menjadi maksud tujuanku. Wa ridhoka matlubi, dan hanya ridhomu lah yang aku cari ya Allah. Ini akan bertahan kekal. Kalau kita ikhlas karena mengharap Allah, mengharap ridho Allah, mengharap pertolongan Allah. Yang ketiga, kalau kita ingin mengundang pertolongan Allah Ta'ala dalam kehidupan kita, maka tolonglah dan belalah agama Allah. Jadilah pejuang-pejuang dakwah. Dimanapun dan kapanpun, kita adalah seorang yang senantiasa menjadi penolong-penolong agama Allah. Dasarnya Al-Quran surat ke-47. Surat ke-47 itu surat apa Pak? Surat Muhammad. Surat Muhammad surat ke-47 ayatnya nomor 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Jadi ayat itu kalau sudah diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu mesti ada kelanjutannya, Pak. Apa perintah, apa larangan, itu mesti ada kelanjutannya. Dan ini adalah termasuk nidaur rahman, panggilan kasih sayang Gusti Allah kepada hambanya yang dicintai. Hei kawulaku sing iman, intang surwah yang surku. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, dan akan meneguhkan kedudukan, akan mengistiqomahkan jalan hidup. Jadi menolong agama Allah itu ya kita memakmurkan masjid kita ini menjadi penolong-penolong agama Allah. Kalau ada yang menghina Islam, kita tuh harus marah. Kalau yang dihina diri kita itu bisa marah, bisa tidak. Tapi kalau yang dihina itu agama, yang dilecehkan itu Islam, kita harus bereaksi. Kanjeng Nabi itu, kalau yang dihina itu pribadi beliau bersabar. Wong diludahi orang saja beliau tidak membalas kok.
Klasik Kanjeng Nabi ini. Mau dibunuh orang saja beliau memaafkan. Tapi kalau sudah agama yang dihina, Rasulullah tidak segan-segan mengangkat senjata, maju ke medan perang. Itu Kanjeng Nabi. Dasarnya ya ini, ya ayyuhalladzina amanu intansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Dan kalau kita sudah menjadi penolong-penolong agama Allah, maka kita akan mendapatkan keteguhan dalam kedudukan kita. Tidak gampang goyah. Tidak gampang goyah. Yang keempat, rotok kalau cepetaken nggih cek nutut waktune niki 8 kabeh. Mudah-mudahan selesai satu pertemuan. Yang keempat, tadi yang pertama nama Pak? Beriman kepada Allah. Yang kedua, nama? Ikhlas. Yang ketiga, menjadi penolong-penolong agama Allah. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam berjihad dan berjuang di jalan Allah. Oleh ngurusi agama itu temenanan. Bahasanya Yai Sa'ad Ibrahim ketika saya silaturahim kepada beliau memberi nasihat, urusi Muhammadiyah yang serius, nanti keluargamu akan diurusi oleh Allah. Itu dawuh beliau begitu. Berjuanglah untuk agama Allah dalam persyarikatan Muhammadiyah yang temenanan, jangan minggring-minggring. Nanti hidup kita akan ditata oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya, kalau kita ngurusi keluarga kemudian melupakan kita itu ngurusi umat, urusan keluarga kita tidak akan selesai. Kata Yai Sa'ad begitu. Kalau manduk urusi Muhammadiyah yang serius. Nanti keluargamu akan ditata oleh Allah. Ya, kayak bapak-bapak kita di PP itu, di pimpinan pusat itu kemana-mana seluruh Indonesia dalam rangka itu bersungguh-sungguh di dalam dakwah. Dan itu memang ada dasarnya. Dasarnya Al-Quran surat ke-29, surat Al-Ankabut ayatnya nomor 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina jahadu fina. Dan mereka-mereka yang bersungguh-sungguh dalam mencari keridhaan, dalam memperjuangkan agama itu, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membersamai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau kita itu bersungguh-sungguh di dalam memperjuangkan agama ini, bersungguh-sungguh di dalam bermuhammadiyah untuk li'ila'i kalimatillah, maka secara otomatis, dan ini otomatis Pak, kita itu akan mendapatkan dekengan pusat. Jadi dekengan ini langsung Gusti Allah. Dan itu sudah janji Allah, aku akan membersamai mereka. Tak kawal, tak dekengi. Itulah indahnya jihad, indahnya kita berjuang di jalan Allah. Yang kelima, ini yang tadi saya sampaikan agak berat, bersabar dalam menghadapi ujian. Sabar niku abot, mangkane ganjarane gede, diomongaken gampang. Ini termasuk sing ngomong ngeten iki. Ketika kita mendapatkan musibah, kemudian ada saudara kita yang menguatkan, sing sabar yo, hati kita mesti penak kon ngomong tok. Kene sing ngakoni. Tapi itu akan mendatangkan pertolongan Allah. Cobalah Bapak Ibu, kalau kita
baca sejarahnya Nabi Ayub, itu kurang berat bagaimana ujian Nabi Ayub. Nabi Ayub itu orang yang kaya raya, hartanya banyak, anak-anaknya banyak, istrinya cantik. Satu persatu diambil oleh Allah Ta'ala itu. Anak-anaknya satu persatu dipanggil oleh Allah Ta'ala sampai habis hartanya, habis sedikit demi sedikit. Kemudian Nabi Ayub diberi ujian oleh Allah Ta'ala sakit. Yang sakitnya ini kalau bahasa sekarang tidak terdiagnosa medis. Jadi penyakitnya itu tidak umum dan mengharuskan Nabi Ayub ini cara bahasa saat ini isolasi, tidak boleh karena itu nanti akan menular. Istrinya meninggalkan dia seorang diri, apa tidak berat itu? Tapi coba apa rintihannya Nabi Ayub? Wa ayyuba idna darabbahu rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Abadikan dalam Quran itu. Wa ayyuba, dan hambaku Ayub itu ketika dia mendapatkan ujian, apa yang diucapkan? Rabbi anni masaniyad durru. Ya Allah, Engkau memberikan kepada aku ujian dan cobaan. Wa anta arhamur rahimin. Tapi kula tetap yakin Gusti, jenengan adalah zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Apa ndak hebat doa ini, Pak? Lek kelas kula kalian jenengan diparing ujian loro, mesti dongane kan njaluk waras. Dan itu tidak apa-apa, memang dongo njaluk waras itu tidak apa-apa. Tapi cara sekolah ngoten kelasnya kelas TK. Nabi Ayub tidak minta sembuh itu. Rabbi anni masaniyadur. Gusti kula jangan uji kados ngeten niki Gusti. Mboten napa-napa Gusti. Saya tetap yakin bahwa Engkau adalah Maha Rahman dan Maha Rahim. Itu sabar. Sabari kelas Nabi. Nah, makanya tidak heran kalau kemudian orang-orang yang bersabar ini akan mendapatkan pertolongan Allah. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayatnya nomor 200. Bisa dicatat pakai HP, pakai bisa dicek ulang di rumah. Kalau kita ngaji dalam keadaan tenang, baca Quran dengan artinya, itu akan meresap dan merasuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Wahai hamba-hambaku yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wa sabiru, dan kuatkanlah kesabaranmu itu. Sehingga ucapan sabar itu ono batese, wah itu tidak benar, Pak. Sabar itu kalau menurut ayat ini tidak terbatas. Kuatkanlah kesabaranmu itu. Warabitu, dan tetaplah bersiaga. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Yang kelima, sabar. Yang keenam, istiqomah. Istiqomah niku terjemahan gampang ini ajek. Mboten dok nyengen, menjaga keistiqomahan. Di dalam Al-Qur'an surat Fusilat ayatnya nomor, surat Fusilat itu surat keberapa? Surat ke-41. Ayatnya nomor 33. Mulai 30 sampai 33. Akan lebih lengkap kalau kita baca surat Fusilat ayat 30 sampai 33.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Summastaqamu, kemudian dia istiqomah. Apa yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya yang istiqomah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka kami akan menurunkan kepada mereka para malaikat-malaikat yang berkata, Allah takhafu wala tahzan. Kamu jangan merasa takut dan kamu jangan khawatir, jangan bersedih hati. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adu. Dan bergembiralah dengan surga yang akan dijanjikan oleh Allah. Jadi orang yang istiqomah itu dijanjikan surga. Satu itu. Yang kedua, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah yang akan menjadi pelindungmu pada kehidupan dunia dan di akhirat. Apa hebat itu? Jadi langsung mendapatkan perlindungan Allah. Orang yang ajab itu, yang istiqomah. Di mana itu? Di dunia ini dan di akhirat nanti. Tidak cukup hanya itu. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'u. Dan kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan. Jadi nanti orang istiqomah itu pasti akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan ini adalah janji Allah Ta'ala. Nuzulam min ghafurir rahim. Itu sebagai penghormatan dari Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka istiqomah. Yang ketujuh, perbanyaklah doa dengan penuh ketundukan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa ini adalah merupakan senjatanya orang yang beriman. Berdoalah kepada Allah, maka kita akan mendapatkan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan. Yang kedelapan, yang terakhir, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu sangat luas. Ampunan Allah itu dibuka lebar-lebar kepada hambanya. Maka orang yang beriman selalu dia itu mengharapkan rahmat Allah. Yarjuna rahmat Allah. Kita mengharap rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah hampir jam 5 nggih. Kula pun kesel. Ngaji niku sing penting apa? Sing penting nyantol. Tidak bisa terlalu lama-lama. Yang penting bisa ya dapat oleh-oleh lah nanti di rumah. 8 cara kita mendapatkan pertolongan Allah dengan dalil-dalil dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita meninggalkan dunia ini dengan membawa iman Islam husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi keluarga kita, mensolih-solihkan anak-anak kita, dan kita nanti akan bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jamaah Muhammadiyah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.